Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam 15 menit sepakat di hari yang ke-29 ini. Puji nama Tuhan, apakah Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat? Apakah masih tetap berpuasa? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 14 ayat 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Luar biasa, pada kesempatan malam hari ini kita dapat perkenanan Tuhan untuk melihat kondisi bangsa kita yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, di dalam Amsal pasal 14 ayat 34, ada dua kata yang sangat terkenal dan luar biasa. Yang pertama adalah kata kebenaran, dan berikutnya adalah dosa. Dua kata ini ada di dalam akhir pasal 14 ini. Kata bangsa di dalam ayat tersebut tidak perlu dibatasi penerapannya hanya untuk suatu pemerintahan atau suatu badan politik. Ayat di atas dapat juga diterapkan untuk pribadi atau kelompok manusia yang tidak harus berkaitan secara geografi atau bangsa tertentu. Kebesaran suatu bangsa bukanlah tergantung pada jumlah penduduknya atau kekuatan militernya. Bukan pula tergantung pada kekuatan politik dan ekonominya. Tetapi keagungan yang sesungguhnya dari suatu bangsa ditentukan oleh kehidupan publiknya secara nasional yang dilandasi oleh kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai kebenaran akan menghasilkan status terhormat dan berharga dari suatu bangsa. Nilai kebenaran adalah nilai yang berkenan di hadapan Allah dan meninggikan derajat siapapun, baik secara individual maupun secara komunal atau secara bersama-sama. Hilangnya nilai-nilai kebenaran berdampak serius bagi suatu bangsa maupun bagi individu. Kebenaran meninggikan kelompok manusia di mana saja, sedangkan dosa adalah noda bagi mereka. Seorang pribadi atau suatu bangsa yang ingin mendapatkan penghargaan di mata Allah dan manusia harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kemuliaan yang benar dari suatu bangsa atau pribadi terletak pada kesetiaan terhadap hukum yang benar dari Allah. Jika Anda ingin hidup dalam kemuliaan, hiduplah dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya bisa berikan contoh terhadap kebenaran yang ada di suatu bangsa. Ya, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah keadilan. Kebenaran itu adalah kejujuran. Kebenaran itu adalah kekudusan. Suatu bangsa akan berdampak, akan menjadi berkat, akan menjadi besar kalau bangsa itu di dalam pemerintahannya berpegang teguh pada kebenaran. Untuk itu mari kita lihat sebuah contoh di dalam Alkitab yang ada di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai ke 7.
Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan atas Sera. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah, nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah perintahnya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Di Yehuda, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan melingkarinya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Bisa kita lihat di ayat-ayat tersebut di atas, bagaimana Raja Asa, anak daripada Abia, selama pemerintahannya, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaran ini penting bagi suatu bangsa. Bagaimana bangsa itu mau menghargai apapun perbedaan, apapun kondisi yang ada di bangsa itu, menghargai satu sama lain. Maka seperti Asa, Tuhan Allah memberikan pemeliharaan yang luar biasa, kemakmuran, kedamaian meliputi bangsa Yehuda pada saat itu. Bahkan mereka boleh membangun tembok-tembok dan membuat bangsa itu menjadi lebih aman dan tenang. Luar biasa, bisa kita lihat juga di dalam kondisi bangsa kita saat ini. Bisa kita pahami dalam pemerintahan yang sekarang, kita melihat kesungguhan dari pemerintah dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang baik di mata Tuhan. Bagaimana kepala pemerintahan kita, Bapak Jokowi, berusaha untuk memeratakan pembangunan, bahkan memberantas hal-hal yang tidak baik di negara kita. Hal-hal yang selama ini menjadi noda bangsa kita, pelan-pelan mulai ditiadakan. Beliau dengan sungguh-sungguh membangun bangsa kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Korupsi diberantas. Demikian juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Pelan tapi pasti negara ini, saya yakin, akan menuju ke suatu keadaan yang penuh kedamaian, penuh dengan kemakmuran. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa kita tahu beberapa waktu yang lalu ada pemerintahan setingkat provinsi yang dipimpin oleh anak Tuhan. Bagaimana kota ini, kepala pemerintahan ini berusaha membangun kotanya dengan sedemikian baik, ya. Kita tahu beliau sangat jujur, dan itulah modal bagi pembangunan. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 11, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Maaf, kita tahu anak Tuhan ini takut akan Tuhan dan dengan jujur berusaha membangun pemerintahan yang ada.
Kita tahu tingkat kejujurannya, tapi salah satu hal yang membuat beliau terpleset adalah karena dia tidak mampu mengontrol cara bicaranya. Bersyukur pada kesempatan malam hari ini, kalau kita anak-anak Tuhan diingatkan supaya kita boleh bersama-sama untuk membuat keadaan bangsa kita lebih baik dengan hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua, dan kita terus menjadi terang di dalam bangsa ini. Dan biarlah terang kita terus bercahaya sampai kita akan mendapatkan bangsa kita menjadi bangsa yang ditinggikan derajatnya, menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sepakat malam hari ini untuk kami berdoa bagi bangsa negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau melihat pemerintahan yang ada, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pemerintahan kami terus takut akan Tuhan dan memberikan keadilan bagi bangsa ini untuk saling menghargai perbedaan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa agar bangsa ini dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kekacauan Tuhan. Nah, biarlah bangsa ini pada akhirnya penuh dengan damai sejahtera. Izinkan kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, boleh menjadi terang, menjadi sinar kemuliaan bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin.